Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fira Khairunisa dengan NPM 23153100171 Fakultas Manajemen. Jawab kuis yang dimana pertanyaannya sebagai berikut. Negara Laboria mengalami penurunan tingkat pengangguran yang signifikan dalam 2 tahun terakhir. Namun, pada saat yang sama, tingkat inflasi mulai meningkat. Fenomena ekonomi apa yang mungkin sedang terjadi di Laboria? Jelaskan hubungan antara kedua variabel tersebut. Nah, jadi jawabannya untuk pertanyaan yang tadi saya jawab yaitu dengan adanya dampak inflasi secara umum adalah menurunnya kesejahteraan masyarakat dan stabilitas perekonomian suatu negara. Saat ini inflasi masih menjadi permasalahan ekonomi yang dihindari setiap negara di dunia. Inflasi berpengaruh dalam menentukan harga barang di pasar secara keseluruhan. Inflasi adalah suatu keadaan meningkatnya harga barang dan jasa secara menyeluruh. Lalu, inflasi dapat disebabkan ketidakstabilan politik yang mempengaruhi perekonomian suatu negara. Jika terjadi kasus demikian, tingkat inflasi menjadi tinggi dan sulit untuk dikendalikan oleh suatu negara. Secara umum, inflasi terjadi lantaran banyaknya permintaan dari masyarakat, pertambahan penawaran uang, dan peningkatan biaya produksi. Kondisi inflasi di suatu negara dapat menimbulkan akibat buruk dari segi kegiatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Dampak inflasi di suatu negara dapat menyebabkan timbulnya keresahan masyarakat, apalagi jika terjadi secara berkala. Kenaikan harga karena inflasi dapat menyulitkan masyarakat, terutama bagi masyarakat yang memiliki penghasilan rendah. Kedua, yaitu tentang Perdana Menteri Fiskalia mengumumkan rencana pemotongan pajak besar-besaran untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Namun, beberapa ekonom memperingatkan bahwa hal ini bisa menyebabkan defisit anggaran yang besar. Jelaskan dampak potensial dari kebijakan ini terhadap perekonomian Fiskalia dalam jangka pendek dan jangka panjang. Nah, untuk pertanyaan dari nomor 2 ini akan saya jawab. Jawabannya yaitu kebijakan fiskal mengacu pada penggunaan anggaran pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian. Ini termasuk pengeluaran pemerintah dan pajak yang dipungut. Kebijakan tersebut dikatakan ekspansif ketika pemerintah pembelanjaan lebih banyak untuk pos anggaran seperti infrastruktur atau kegiatan pajak yang diturunkan. Kebijakan semacam itu biasanya digunakan untuk meningkatkan produktivitas dan perekonomian. Jadi rencana tersebut memperluas pemotongan pajak utama dalam rencana penyelamatan, termasuk memperluas kredit pajak anak, kredit pajak penghasilan yang diperoleh, dan kredit pajak perawatan anak dan tanggungan. Oleh karena itu, langkah-langkah kebijakan fiskal ditetapkan untuk meningkatkan defisit federal suatu negara. Seperti itu dia. Lanjut untuk pertanyaan ketiga, yaitu adalah negara eksportia dan importia adalah mitra dagang utama. Eksportia unggul dalam produksi tekstil, sedangkan untuk negara importia ahli dalam produksi elektronik. Jadi menciptakan elektronik itu menghasilkan suatu barang yang elektronik. Kedua negara memutuskan untuk fokus pada produksi barang yang mereka kuasai dan melakukan perdagangan. Konsep ekonomi apa yang mendasari keputusan ini? Dan bagaimana hal ini dapat menguntungkan kedua negara? Nah, jadi jawabannya itu keunggulan komparatif atau yang disebut juga komparatif advantage merupakan keunggulan yang muncul karena menghasilkan suatu barang atau jasa dengan biaya peluang yang lebih rendah sehingga negara tersebut mendapatkan keunggulan tersendiri. Seperti itu. Lalu ada juga konsep tersebut penting untuk menjelaskan perdagangan internasional dan juga spesialisasi dalam produksinya. Jadi dia tetap akan menghasilkan keuntungan untuk negara masing-masing tersebut. Karena itu mereka melakukan ekspor dan impor barang antar negara internasional ya. Hal itu juga bisa menjawab terkait pertanyaan mengapa negara melakukan kerjasama perdagangan satu sama lain. Nah, bahkan saat mereka tidak mempunyai keunggulan yang absurd,
Suatu negara harus fokus pada barang atau jasa yang mempunyai keunggulan komparatif dan memberi barang atau produk yang berasal dari negara lain, seperti itu. Lalu di penghujung ada pertanyaan yang keempat, yaitu tentang ekonomi di negara Siliska. Mengamati bahwa selama 5 tahun terakhir negaranya mengalami periode pertumbuhan ekonomi yang kuat, diikuti oleh penurunan tajam dan kemudian pemulihan lambat. Fenomena ekonomi apa yang sedang diamati oleh para ekonom tersebut? Lalu jelaskan fase-fase yang mungkin dialami oleh negara tersebut. Ya, jadi fase yang dialami negara tersebut adalah pertumbuhan ekonomi, merupakan suatu kondisi kegiatan perekonomian meningkat. Lalu ada juga pertumbuhan ekonomi ditandai dengan kenaikan output per kapita dalam jangka waktu yang panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dan bukan gambaran keadaan ekonomi dalam periode tertentu. Dalam pertumbuhan ekonomi, ada dua sisi yang perlu diperhatikan, yaitu output total atau GNP dan jumlah penduduk. Pertumbuhan ekonomi menjadi indikator keberhasilan pembangunan, seperti itu dia. Jadi melalui video ini saya Vira Khairunisa, Fakultas Manajemen dengan NPM 2315310171 telah menyelesaikan tugas kuis untuk UAS saya. Terima kasih. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.